Perang Wadan, perang pertama terhadap kafilah Quraisy. Perang Wadan atau Perang Al-Aqwa adalah perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah setelah hijrah ke Madinah. Perang ini terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijriah atau sekitar pertengahan tahun 623 Masehi. Perang ini merupakan awal dari konflik yang lebih besar antara umat Islam dan kaum Quraisy. Latar belakang: setelah Rasulullah dan para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, mereka mendapat dukungan dari para sahabat Ansar yang berasal dari suku Aus dan Khazraj. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dari beberapa pihak, seperti kaum Yahudi, kaum munafik, dan tentu saja kaum Quraisy. Kaum Quraisy tidak rela melihat perkembangan Islam di Madinah dan terus berusaha mengganggu umat Islam dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menyita harta benda yang ditinggalkan oleh para muhajirin di Mekah. Selain itu, mereka juga mengirim kafilah-kafilah dagang yang melintasi wilayah Madinah untuk menuju Syam atau sebaliknya. Kafilah-kafilah dagang Quraisy ini menjadi sasaran serangan dari umat Islam yang ingin merebut kembali harta mereka yang dirampas oleh Quraisy. Rasulullah memerintahkan beberapa ekspedisi militer untuk menyerang kafilah-kafilah tersebut, namun tidak ada yang berhasil. Pada bulan Safar tahun kedua Hijriah, Rasulullah mendapat kabar bahwa Abu Sufyan bin Harb, salah satu pemimpin Quraisy, sedang mengawal kafilah dagang yang besar dan berharga dari Syam menuju Mekah. Rasulullah pun memimpin pasukan sebanyak 70 orang muhajirin untuk menyergap kafilah tersebut di daerah Wadan atau Al-Aqwa, yang merupakan jalur perdagangan antara Mekah dan Madinah. Perjalanan dan perjanjian. Rasulullah berangkat dari Madinah bersama pasukannya dengan membawa bendera putih yang dikibarkan oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman beliau. Sebelum berangkat, beliau menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj. Dalam perjalanan menuju Wadan, Rasulullah bertemu dengan seorang pria tua dari suku Bani Mudaj yang bernama Majdi bin Amr. Beliau menanyakan tujuan perjalanan Rasulullah dan mendengar bahwa beliau ingin menyerang kafilah Quraisy. Majdi bin Amr pun memberitahu bahwa kafilah tersebut sudah lewat beberapa hari yang lalu dan sudah terlalu jauh untuk dikejar. Majdi bin Amr juga memberitahu bahwa di daerah Wadan ada suku Bani Dumrah yang bersahabat dengan Quraisy dan mungkin akan membantu mereka jika diserang oleh umat Islam. Rasulullah pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pengejaran kafilah Quraisy dan beralih ke tujuan lain, yaitu menjalin hubungan baik dengan suku Bani Dumrah. Sesampainya di Wadan, Rasulullah bertemu dengan pemimpin suku Bani Dumrah, yaitu Mahsy bin Amr. Beliau menyampaikan maksudnya untuk membuat perjanjian damai dengan suku tersebut dan menawarkan perlindungan dari pihaknya. Mahsy bin Amr pun menerima tawaran tersebut dan menandatangani perjanjian dengan Rasulullah. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: 1. Umat Islam tidak akan menyerang suku Bani Dumrah atau harta mereka. 2. Suku Bani Dumrah tidak akan menyerang umat Islam atau membantu musuh-musuh mereka. 3. Suku Bani Dumrah dapat meminta bantuan dari umat Islam jika diperlukan, kecuali jika mereka menentang agama Allah. Perjanjian ini merupakan perjanjian pertama yang dibuat oleh Rasulullah dengan suku-suku Arab di luar Madinah. Perjanjian ini juga menunjukkan sikap diplomatis dan bijaksana dari Rasulullah dalam menghadapi situasi yang sulit. Dampak dan makna. Perang Wadan atau Perang Al-Aqwa tidak terjadi kontak senjata antara umat Islam dan musuh-musuh mereka. Namun, perang ini memiliki dampak dan makna yang penting bagi sejarah Islam, antara lain: 1. Perang ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak hanya seorang nabi dan pengajar, tetapi juga seorang pemimpin dan panglima perang yang berani dan cakap. 2. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak tinggal diam menghadapi kezaliman dan penindasan dari kaum Quraisy, tetapi berusaha mempertahankan hak dan kehormatan mereka dengan cara yang halal. 3. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kekuatan politik dan diplomasi dalam menjalin hubungan dengan suku-suku lain. 4. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam bersikap adil dan toleran terhadap suku-suku yang tidak bermusuhan dengan mereka, bahkan memberi perlindungan dan bantuan jika diperlukan. 5. Perang ini menunjukkan bahwa umat Islam memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu menyebarkan agama Allah kepada seluruh manusia dan membawa kedamaian dan keadilan di bumi.